Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di channel Emed, dan pada kesempatan hari ini saya akan membagikan aplikasi kelulusan, pengumuman kelulusan, dimana sebelumnya saya juga udah membagikan aplikasi secara gratis ya, yang versi sebelumnya yaitu waktu tahun 2021, dan sekarang sudah tahun 2022, dan sedikit ada perubahan ya, atau ada updatean dari aplikasi yang sebelumnya dengan aplikasi yang sekarang. Yang sekarang nanti kita bisa cetak surat kelulusan atau disebut juga SKL, entah itu siswanya sendiri ataupun dari sekolah atau admin. Baik, pertama-tama karena waktu kemarin itu banyak banget yang nanya bagaimana cara installnya dan bagaimana cara pemasangannya, dan kemudian juga ada yang di-upload di hostingan, loginnya tidak bisa. Sekarang sudah saya perbaiki beberapa hal, dan juga saya akan membagikan caranya ya, cara penginstalannya. Ini sangat sederhana sekali. Tapi bagi teman-teman yang baru ya, atau mahasiswa yang baru belajar, atau siswa yang mau belajar, atau bahkan Bapak Ibu pada umumnya ya, yang mau belajar bagaimana instalasi aplikasi basis web itu di komputer Bapak Ibu atau bahkan di hosting ya. Kali ini saya akan membagikan juga cara installnya. Yang pertama, kita download dulu aplikasinya. Saya buatkan di zip atau di WinRAR ya. Di deskripsi itu sudah ada link downloadnya. Anggap saja kita sudah download dan udah ada nih aplikasinya. Udah di-download, kemudian pastikan Anda sudah mempunyai aplikasi XAMPP atau aplikasi server yang sejenisnya. Nah, ini aplikasi servernya. Saya menggunakan aplikasi server XAMPP versi 3.2.4. Di sini aplikasi servernya XAMPP, kemudian Windowsnya saya menggunakan masih Windows 10. Ataupun yang mempunyai aplikasi server yang udah biasa selain ini juga boleh. Pada umumnya prinsipnya sama. Bisa di-download di internet ya, pastikan sama aja ya, biar nggak riweh nantinya, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Kadang-kadang aplikasi yang saya buat nggak jalan, ternyata versi PHP-nya beda, ada yang versi berapa gitu. Oke, kita lanjut ya. Pastikan XAMPP sudah diinstal, kemudian dibuka di bagian control panel ya. Biasanya setelah install itu di bagian desktop ada ya, tinggal kita klik aja, terus kemudian muncul seperti ini. Pastikan Apache di sini dalam keadaan running atau berjalan ya. Terus di bagian MySQL juga berjalan. Tandanya berjalan di sininya berubah jadi stop. Oke, sudah berjalan. Kita minimal. Tadi yang udah di-download aplikasinya masih bentuk WinRAR atau kompresan ini ya. Kemudian kita kopikan atau cut ya, boleh, atau di-cut atau di-copy ya. Saya coba di-copy, disalin. Kemudian kita masuk ke C. Masuk ke C, di drive C, kemudian di paling bawah cari folder XAMPP. Kebetulan saya ada 2 ya. Ini yang standar XAMPP saja ya. Kemudian kita klik 2 kali atau membukanya ya. Kemudian cari folder htdocs. Nah, ini folder htdocs. Saya coba perbesar ya, biar kelihatan. Nah, htdocs. Oke, udah ketemu. Kita buka lagi. Nah, di sini baru kita paste. Klik paste. Karena ada 2 ya. Tadi udah pernah di copy di sini. Oke, sudah masuk. Ini penampakan aplikasinya. Omresan aplikasi ini kita klik kanan aja. Kemudian extract here. Extract here, dia akan meminta password ya. Passwordnya nanti saya share ya passwordnya. Kita pastekan saja passwordnya. Nanti teman-teman yang minta password kita tinggal ke email saja. Ini password sementara ya.
nanti saya akan share filenya dan passwordnya juga saya akan share bagi yang sudah subscribe dan japri lewat email. Kita tekan OK. Baik, sudah. Foldernya ini ya. Saya perbesar. Foldernya di sini yang kelulusan 22. Ada kelulusan 1 ini versi yang sebelumnya punya saya. Foldernya sama ya, saya buat sama aja biar tidak bingung dengan WinRAR yang tadi. Kemudian kita buka. Oke, sudah dibuka. Di sini ada file database-nya. Pastikan teman-teman ini sudah nyala. Kita buka di browser. Saya close dulu ya. Saya close dulu dari awal ya. Kemudian ketik localhost /php my admin. Oke, setelah itu enter. Oke, sudah muncul. Baru kita buat database dulu. Buat wadahnya dulu. Ya, bisa klik di bagian menu ini atau di sini ya, bisa. Baik, kita langsung aja di bagian sini. Oke, di bagian ini kita buat nama database-nya. Harus diingat-ingat ya teman-teman sekalian. Nama database-nya ini berkaitan dengan aplikasi yang tadi ya. Oke, kita buat saja kelulusan 22. Setelah itu ini tinggal kita buat atau create ya kalau bahasa Inggris. Kebetulan saya memakai bahasa Indonesia jadi tampilan seperti ini. Kalaupun teman-teman tampilannya bahasa Inggris, ya tinggal diraba-raba aja terjemahnya. Tapi untuk struktur tombol insya Allah sama aja ya. Oke, tinggal buat. Sudah jadi. Ada di bagian sini. Ini kelulusan 22. Kita tekan kelulusan 22, pastikan ada di sini. Baik, kita kembali lagi ke folder htdoc yang tadi ya, yang di dalam exampp, terus di folder kelulusan 22. Di folder yang tadi kita ekstrak, ini adalah file-file aplikasinya. Kemudian teman-teman dilihat di bagian folder DB, artinya database. Di bagian folder DB, saya sudah letakkan ini database tipenya SQL script ya. Database-nya ada di sini. Yang ini kita upload di aplikasi PHP My Admin di sini. Caranya adalah di bagian menu import, kita klik di bagian menu import. Kemudian langsung pilih file atau bahasa Inggris choose file. Oke, sudah saya klik ya. Kita ke C karena tadi di htdoc. Ke C, kemudian xampp, kemudian htdocs. Ya, cari folder aplikasi yang tadi diekstrak. Kelulusan 22. Oke, sudah ketemu. Kita klik 2 kali lagi. Nah, baik. Tadi filenya saya simpan di folder DB. Ada di sini. Klik 2 kali. Oke, kita masuk lagi. Kita klik atau tandai, kemudian open ya, tekan tombol open. Pastikan di sininya ada nama kelulusan 22.SQL, itu formatnya SQL. Kemudian kita ke bawah ya, go atau kirim ya, di sini pojok kanan bawah, kirim. Oke, jika ada checklist semua, ini artinya berhasil. Dan pastikan di sini ada 1, 2, saya perbesar. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, itu ada tabel statistik, konfigurasi, terus UN siswa dan UN NIS, user, sorry. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau menyambungkan database ini
dengan file PHP-nya. Kita buka lagi di directory atau folder aplikasi yang tadi, di ini kelulusan. Kemudian di bagian ini ya, file database PHP, tipenya PHP ya, file database PHP. Kita edit, boleh edit menggunakan kayak saya ada di sini, bisa menggunakan Visual Code atau bisa menggunakan Notepad. Terserah, yang penting bisa diedit. Oke, untuk bagi teman-teman yang nggak punya ini aplikasi untuk ngoding, bisa kita menggunakan Notepad. Caranya adalah klik kanan di bagian ini paling penting ya, karena mengkoneksikan PHP dengan database. Klik kanan, terus open with, pilih Notepad. Kalau tidak ada bisa misalkan notepadnya di sini nggak ada, bisa di bagian choose another app. Kemudian pilih notepad, ya biasanya ada. Oke, saya checklistnya hilangkan, ini pilih, kemudian oke. Baik, setelah terbuka, perhatikan di sini ya, di sini di bagian awal nih ada apa namanya, name, DB name. Kalau bahasa Inggrisnya nama ya, DB itu kepanjangan dari database. DB name kita ubah ininya, yang kutip di antara kutip ya, awas kutipnya jangan sampai hilang. Yang kita hapus adalah kalimatnya saja. Kalimat ini disesuaikan dengan nama database yang tadi. Kita buka lagi di PHP My Admin, nama databasenya ini ya. Ini pastikan nama database ini ya, atau kita bisa copy dari sini. Pastikan sama ya, atau kita samakan. Kemudian taruh di sini ya, kalimatnya kita hapus. Kemudian kita paste yang di sana. Nah, kalaupun nama database yang teman-teman buat tidak sama dengan saya, tapi di sini di bagian database PHP-nya harus sama ya. Intinya ini mau mengkoneksikan database yang ada di aplikasi server PHP My Admin. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke, sudah di close. Kita masuk ke folder ya. Dan password belum saya ubah. Di sini ada user ya. Ini user admin ya, admin, passwordnya admin juga. Oke, kita buka. Cara membukanya yaitu di htdoc. Ini kan nama foldernya kelulusan 22. Oke, cara bukanya kita buka browser, kemudian ketik localhost garis miring nama foldernya tadi apa? Yang ada di sini kelulusan 22. Oke, langsung saja localhost garis miring kelulusan 22. Nah, kalau udah tampil seperti ini artinya penginstalan sudah selesai. Ya, penginstalan aplikasi di server lokal atau komputer kita sudah terinstall. Selanjutnya adalah konfigurasi ya. Ini tampilan awalnya ya, tampilan yang akan tampil di siswa seperti ini. Kita akan ke admin, tinggal klik di sini aja, diketik ya, di alamat ini, ketik admin, enter. Karena ini ya masih login tadinya ya, saya logout dulu. Nah, ini tampilannya masih sederhana, masih kayak tahun kemarin ya. Tinggal admin, kemudian enter atau klik login. Baik, kita sudah masuk ke menu admin. Kita perhatikan dari home, yaitu di sini ya. Ini seperti tahun kemarin, sama seperti versi sebelumnya. Kemudian di user, saya mendisable atau menonaktifkan tombol delete untuk khusus admin utama ya. Tapi kalau teman-teman mau menambah admin bisa, misalkan admin 2
kemudian passwordnya admin 2, simpan. Nah, jadi adminnya ada 2 ya, fungsinya sama, tapi kalau yang kedua ini bisa di delete, kalau yang ini tidak bisa. Oke, lanjut ya. Kemudian di menu data sama ya, seperti tahun kemarin, tinggal kita upload, terus ada penambahan yaitu cetak SQL. Sebelum ke situ, mari kita download dulu file ininya ya. Oke, nama filenya nilai siswa 22. Kita buka ini ya, nilai siswa 22. Baik, kita buka, formatnya seperti apa. Pastikan teman-teman menyesuaikan formatnya ya. Ini format yang akan diinput. Saya sudah sediakan Excel atau data siswa yang akan di-upload. Oke, kita buka dulu ya data siswa. Ini data siswa saya yang akan di-upload. Saya akan blok ya. Ini formatnya sudah disesuaikan dengan yang di sana. Kemudian copy ya. Nah, ini tinggal klik kanan di bagian sini, atau teman-teman hapus dulu semua, nggak masalah. Yang penting atas, bagian baris atas yang ini tidak boleh dihapus, karena itu bisa mempengaruhi pas upload. Kemudian paste values, kemudian simpan. Dan yang di bagian ini biasanya Nissan itu kan ada 00 ya. Ini juga diganti teks ya teman-teman, supaya nolnya tidak hilang. Biasanya kalau ini masih angka, 0 di depan itu akan hilang. Jadi diganti teks ya, strukturnya tinggal ininya teks. Semua teks ya. Begitu juga dengan rata-rata. Sorry, ini kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salah. Ini tinggal digeser ya. Ada yang salah, ini kesalahan saya. Ini digeser tadi di format awalnya ya. Oke, kelas seperti ini bentuknya, bisa disesuaikan. Ini juga udah mulok 1, ini bahasa daerah ya teman-teman. Nanti kalaupun mau dirubah, kita rubah aja di bagian file PHP-nya ya. Kemudian nilai rata-rata ini sudah saya nilai jadi ya, artinya tidak menggunakan rumus dari sini ataupun dari sistem, tapi udah jadi oleh kita di aplikasi Excel ya. Di aplikasi Excel sudah kita menggunakan rumus gitu ceritanya. Udah, ini sorry, ini kelewat 1 ya, harusnya ke sini. Nah, kalau 0 itu tidak lulus, kalau 0 tidak lulus, kalau 1 itu lulus. Jadi barangkali mau bikin status tidak lulus ya kasih 0 aja, kalau lulus 1 gitu. Ini kita edit manualnya. Baik, setelah itu kita save, kemudian kita buka lagi aplikasinya, kita pilih file. Tadi nama filenya nilai 22 ya, nilai siswa 22. Ini kemudian open. Oke, selanjutnya pilih upload file. Pastikan file berhasil diimport. Oke. Nah, kita lihat di sini. Benar nggak nih namanya? Oke, sudah benar. Ini Nissan, ini NIS, ini nomor ujian ya. Baik, setelah itu nah, kita bisa lihat juga di bagian sini. Di bagian menu bawah ada cetak SQL.
Coba kita klik ya. Catatan, untuk cetak tekan klik kanan pada halaman ini, kemudian pilih cetak atau print. Atur ukuran kertas ke folio atau F4 ya. Teman-teman di sini masih manual, saya belum buatkan yang versi PDF dan lain-lain. Nah, ini contohnya ada berapa halaman, pastikan menggunakan F4. Ini sekedar contoh ya. Ini contoh cetakannya. Ini udah pilih folio. Tunggu. Oke, kita cek. Ini 1 lembar, 2 lembar. Oke, pastikan ukuran kertas folio. Kalaupun bukan, nanti disesuaikan saja. Kita close lagi, ke sini lagi. Kita setting bagian selanjutnya, yaitu di konfigurasi. Nah, untuk menyeting ini semua, kita tarik dulu ke bawah. Kemudian tombol edit kita klik ya, supaya semuanya tidak terkunci. Ini logo sekolah, silakan diganti, dan ini nama sekolah kalian ya, bisa diganti. Kemudian di sini tanggal pengumuman kelulusannya tanggal berapa. Nanti disesuaikan saja ya, tanggal berapa. Kalau saya sudah men-set di Maret, kita akan ke April, tanggal 15 April. Kemudian jam berapa, mau di set ke jam berapa ya. Saya set jam 9 atau jam, misalkan jam 8.00. Oke. Nanti ini gunanya adalah nanti pas tampilan siswa seperti ini ya. Ini saya rubah ke Juni ya, ke Juni, supaya belum terlewati. Oke, simpan dulu ya. Saya mau melihat hasil tampilan siswanya. Oke, data berhasil dirubah. Tadi merubah tanggal, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada hitungan mundur. Berarti pengumuman kelulusan dapat dilihat 14 hari, 15 jam, 46 menit. Sekian detik lagi gitu. Nah, ini tanggalnya, tanggal pengumumannya, dan ini waktu mundurnya. Nah, itu gunanya. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Kita edit dulu, edit. Kita kembalikan lagi ke waktu sebelumnya ya, supaya saya bisa melihat, mengecek ya. Di sini about atau tentang yang bisa dituliskan sendiri, kemudian kontak ya bisa Bapak Ibu tuliskan sendiri ya. Ya kan? No. Sendiri. Dan lain-lain. Nah, untuk format ini pastikan Bapak Ibu ngambil dari format nomor ujian siswa. Kita balik lagi ke Excel yang tadi ya, yang di upload. Di sini nomor ujian.
kita ambil salah satu saja. Oke, copy. Nah, di sini nanti angka ke 1, 2, 3, 4, 5 itu akan angkanya tetap. Ya. Nanti yang ke sini akan dikonversi menjadi angka 9 semua. Oke, saya coba ya, ini hapus dulu. Kemudian saya pastekan. Nah, ini 02 strip 18 strip. Nah, yang 13, 22 dan sekian itu akan menjadi angka 99. 99 di sini artinya nanti ketika siswa, kita refresh dulu ya. Oh, belum disimpan. Nanti ya. Artinya di sini bisa dikosongkan di tampilan siswa. Nanti ya. Kemudian nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nomor surat kelulusan. Nomor suratnya berapa ya? Disesuaikan nanti yang akan muncul di surat kelulusan. Kemudian kop surat ini saya contohkan seperti ini ya teman-teman sekalian. Tampilannya seperti ini kop suratnya. Jadi kita potong aja. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Oke. Coba kita masuk ya. Kita ganti kop suratnya. Yang ini ya. Oke. Kemudian tanda tangannya pastikan tanda tangan PNG ya kalau bisa biar jelas, atau JPG boleh. Nah, ini diutamakan PNG, di sini ada keterangannya. Kemudian cap juga diusahakan PNG yang transparan. Ya, transparan seperti ini. Jadi ininya transparan, yang berupa gambar yang tidak transparan yaitu ya capnya aja. Ya. Supaya pas di surat itu tidak bertumpukan. Oke, anggap saja saya sudah semua, kemudian simpan. Oke. Kita lihat, di refresh dulu di tampilan siswa atau tampilan awal. Nah, akan seperti ini. Kalau kita klik 02 strip 18 dan bla 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 kosong kan, alias mesti kita isi ya. Oke, kita coba ke menu admin. Ini kan jadi 99 ya. Sengaja 99 untuk keperluan di sini. Kalau angka 99 itu akan menjadi kosong. Bagaimana kalau dua angka ini atau angka 5 pertama itu tidak sama ya? Kalau saya 02 strip 18 semua siswa itu sama. Artinya tidak ada masalah. Kalau Anda di nomor awal itu tidak sama, ini diganti 99 saja formatnya. Nah, gitu. Stripnya menyesuaikan nomor ujian yang di sekolah Bapak, Ibu. Simpan ya, coba ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, artinya kosong, cuma ada strip-strip saja yang tidak terhapus ya. Tinggal kita isi 02, 18, 03 dan seterusnya ya. Oke, kita coba di data. Ceritanya kita sudah menyimpan ya. Kita coba salah satu siswa, ini nomor ujiannya ya. Kita salin atau copy. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian paste. Nah, udah ada, kita cek. Nah, keluar. Kalau nomor ujiannya benar, keluar. Nah, ini namanya kelasnya. Dan nilai akhirnya seperti ini. Nilai rata-rata yang tadi kita inputkan ya. Oke. Ini ada menu cetak, ada kembali. Kembali itu artinya seperti ini ya. Oh ya, saya belum mencontohkan yang yang tidak lulus ya. Ini lulus semua. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja di format importnya kalau pengen coba yang tidak lulus. Oke, kita coba satu lagi sambil lihat hasil SKL-nya. Oke, cek lagi.
Nah, muncul. Kemudian misalkan siswa mau mencetak, tinggal klik di sini ya, di bawah keterangan selamat ya, Anda dinyatakan lulus, cetak surat keterangan lulus (2). Klik, maka di halaman baru. Nah, seperti ini surat kelulusannya. Ini nomor surat nanti disesuaikan, dan ini juga disesuaikan Bapak Ibu. Bisa disesuaikan, ini namanya belum diganti ya. Kemudian yang lain, yang ini juga bisa diganti nih. Ada di mana gantinya? Ada di bagian, kita ke HTTP dulu ya. Di folder kelulusan 22, kemudian di print. Klik. Nah, di print ini ada indeks. Kalau siswa ada di indeks, kalau admin ada di print. Kita buka folder indeks, file PHP index yang ada di dalam folder print ya. Di aplikasi kelulusan 22, terus masuk ke folder print, terus cari indeks di sini ya. Kemudian open with, bisa notepad, bisa. Kemudian cari ya kalimat yang tadi di mana. Nah, tinggal rubah aja kalimatnya. Nah, di bagian sini nih. Ya, tinggal dirubah kalimatnya, tapi jangan menghapus tag, nanti khawatir berantakan. Kecuali teman-teman mengerti ya dengan codingan HTML, PHP yang ada di sini. Oke, tinggal ganti saja. Nah, ini untuk tampilan siswa. Tampilan siswa seperti ini. Biasa. Nanti klik kanan. Ini belum saya kasih keterangan ya. Nanti saya coba kasih juga keterangannya. Nah, ini catatan untuk cetak. Tekan klik kanan pada halaman ini. Kemudian pilih cetak atau print. Atur ukuran kertas ke folio atau F4. Oke. Sudah selesai untuk siswa. Tinggal kita ya di bagian admin, di bagian apa namanya, ini ya, cetak SKL, sama aja begini. Nanti ini muter-muter tergantung jumlah siswanya. Kalau siswanya banyak, di sini bakal banyak lagi ya, ngeload semuanya gitu. Nah, di bagian sini kita bisa klik kanan cetak. Namun untuk merubah ini beda file ya, kita merubah ini di bagian print. Masuk lagi ke aplikasi, di bagian kelulusan, terus folder print, terdapat print PHP. Print PHP ini adalah tampilan yang ini untuk admin, karena banyak ya, seluruh siswa akan digenerate oleh admin. Dan juga di sini ada kelupaannya, bagian ini ada apa namanya, barcode. Barcode itu dari, sebentar saya lihat ya, di bagian print. Bagian print saya buatkan ini ya, barcode-nya, yaitu dari, nanti kalau barcode ini ditembak atau di scan, maka akan muncul nomor surat kelulusan, nama siswa, nomor ujian siswa, NIS dan NISN, kemudian status siswa lulus berarti ya, akan muncul di bagian ini ya kalau di scan. Itu aja sih. Kalau misalkan cap dan tanda tangan dihilangkan, berarti di bagian konfigurasi Bapak Ibu kosongkan saja. Maksudnya ganti dengan gambar putih polos. Ini juga dengan gambar putih polos ya, diganti, maka hilang. Kalau di delete, saya tidak menyediakan fitur delete ya. PHP, misalkan kita buka ya, menggunakan notepad untuk merubah isi surat kelulusan. Nah, cari kalimat yang bisa dimengerti. Nah, ini ya, surat keterangan kelulusan. Ini nomor surat. Kemudian ini bisa diganti nih, kalimat-kalimat ini bisa diganti. Yang lainnya otomatis. Kalimat awal saja di bagian ini bisa diganti ya, disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau yang ini udah otomatis semua.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, yang terakhir di bagian sini. Ini nilai rata-rata ya, hasil seluruh siswa. Dan ini saya terapkan di SMP. Kalaupun Anda terapkan di SMK, tinggal menyesuaikan saja. Misalkan mulok, terus mulok 2 diganti dengan kejuruan, berapa nilainya gitu. Nanti disesuaikan atau bisa bertanya kepada saya bila saya tidak sibuk ya. Mohon maaf, ini juga udah lama sih saya bikinnya aplikasi ini. Maksudnya garap-garap sambil di tengah-tengah tidak kesibukan ya saya garap. Mungkin itu aja ya. Penyampaian aplikasi ini. Nanti ini WinRAR-nya di password oleh saya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.